Belum lagi putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tadi saya dengar Pak Surya mencari saya. Apakah ada yang ingin dibicarakan atau diceritakan kepada saya, Pak? Ya, Pak, sebenarnya memang ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf ya, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Iya, boleh, Pak. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu, mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita bisa berbincang-bincang atau ngobrol. Jadi apa yang ingin dibicarakan Pak Surya? Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini saya ingin membicarakan tentang pembelajaran di kelas saya, Pak. Yang mana pada akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang bersemangat, Pak, dalam belajar, kurang aktif dan terlihat pasif begitu, Pak. Oh iya. Jadi di sini dapat saya garis bawahi, yang menjadi permasalahan Pak Surya ini adalah pada akhir-akhir ini pembelajaran di kelas Pak Surya itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan cenderung pasif. Begitukah Pak? Ya betul, Pak. Nah, baik Pak. Dari pembicaraan kita hari ini, apa sebenarnya yang Bapak Surya harapkan? Harapan saya, Pak, setelah dari pembicaraan kita hari ini dan setelahnya, saya sangat berharap ada perubahan yang terjadi di kelas saya dalam proses pembelajaran. Saya sangat berharap anak-anak itu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, tidak terlihat pasif, Pak, sehingga proses pembelajaran itu terlihat ramai dan menyenangkan begitu, Pak. Iya, jadi harapan Pak Surya ini adalah adanya sebuah perubahan yang terjadi dalam pembelajaran di kelas Bapak. Begitu ya Pak? Iya, Kira-kira, betul, Pak. kira-kira kalau saya boleh tahu, perubahan yang seperti apa yang diharapkan oleh Pak Surya? Saya itu menginginkan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, sehingga murid itu menjadi lebih bersemangat, lebih aktif, dan merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi tentang pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, sehingga murid menjadi bersemangat, lebih aktif, dan merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran, itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal. Dan itu berada pada tingkat level 10 ya Pak Surya. Kira-kira andai kata dari 1
dari 1 sampai dengan level 10 itu, murid Bapak itu kira-kira berada pada level berapa, Pak Surya? Kalau dari level 1 sampai 10, saya merasa murid saya itu masih berada di level 5, Pak. Karena hanya sebagian kecil yang masih semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik, dari kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa agar bisa terlihat sebuah perubahannya pada pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid, semangat dan keaktifan murid itu menjadi lebih meningkat. Kira-kira yang paling memungkinkan, Pak, perubahan yang terjadi adalah ke level 8, Pak. Karena melihat kondisi dan karakter murid di kelas saya. Jadi kayaknya level 8 itu yang memungkinkan, Pak, perubahan. Iya, berarti dari level 5 menjadi 8 itu naik 3 tingkat level. Sangat bagus itu. Lalu apa saja yang dapat Bapak lakukan di kelas dalam mewujudkan sebuah perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid itu, Pak Surya? Sebenarnya, Pak, yang saya bisa lakukan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu, saya bisa membuat merancang strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, metode pembelajaran yang lebih bervariasi, misalnya dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin begitu, Pak. Betul, itu Pak Surya. Sekarang eh, coba Pak Surya ceritakan sekarang strategi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan itu? Menurut saya seperti tadi kita bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi eh, sehingga proses pembelajaran itu lebih bervariasi, anak-anak jadi lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. eh, itu bisa dilakukan kita dengan mengetahui minat dan kebutuhan kebutuhan belajar murid, Pak. Mungkin begitu, Pak. Iya, sebenarnya itu sudah sangat bagus strategi yang diambil oleh Pak Surya. Namun, apakah masih ada lagi yang dapat Bapak lakukan terkait pembelajaran yang berpihak pada murid itu, Pak Surya? Oh iya, saya rasa masih ada, Pak. Kita juga bisa memberikan lebih banyak umpan balik kepada murid, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang mereka sudah kuasai dan apa yang masih mereka perlu pelajari, Pak. Nah, itu uh, itu juga penting, Pak. Selain media dan sumber belajar yang menarik itu, umpan balik yang positif akan membuat murid lebih termotivasi untuk belajar, Pak. Jadi sekarang bagaimana menurut Bapak tentang lingkungan belajar di sekolah Bapak? Lingkungan belajar yang bagaimana yang berpihak pada murid itu? Menurut saya, Pak, pada kondisi saat ini lingkungan belajar di sekolah kita belum belum sampai kepada tahap yang diinginkan atau diharapkan. Kalau untuk lingkungan belajar yang berpihak pada murid itu saya rasa
kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga murid bisa belajar dengan bebas dan tanpa ada rasa takut. Nah, benar sekali Pak Surya. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman akan membuat murid lebih fokus dan bersemangat tentunya di dalam belajar. Oh ya Pak, saya rasa memang seperti itu. Nah, ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perubahan pembelajaran murid. Pembelajaran murid agar lebih bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, yaitu mulai dari pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang berdiferensiasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta memberikan umpan balik yang positif. Begitukah, Pak Surya? Iya, betul sekali Pak. Nah, sekarang apa namanya? Dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Pak Surya selanjutnya? Saya merencanakan membuat materi ajar yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat siswa. Saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid seperti minat belajarnya, profil belajarnya, kesiapan belajarnya. Saya juga akan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid tentunya yang aman dan nyaman sehingga murid tidak merasa takut, Pak. Nah, terus kemudian eh, dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman itu bagaimana Bapak gitu ya menciptakan lingkungan belajar di kelas yang aman dan nyaman itu? Eh, untuk itu saya akan memulai membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa dan menerapkan budaya positif di kelas, Pak. Iya, syukur Pak Surya. Jadi sekarang eh iya iya. Iya, itu ya. Jadi alhamdulillah di sini ya Pak Surya. Kemudian saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada Bapak Surya akhirnya di sini apakah sudah merasakan suatu kelegaan? Mengenai hal itu saya sudah merasa lega, Pak. Nah, Merasa nyaman, Pak. ya. Ya, terus dari yang sudah Pak Surya rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya, Pak Surya? Iya, Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan mulai terapkan. Saya akan membuat modul ajar berdiferensiasi, menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi dan inovatif, eh, serta secepatnya saya akan mulai membuat keyakinan kelas bersama siswa dan menerapkan budaya positif di kelas agar siswa merasa aman dan nyaman, Pak. Iya, Pak Surya, terima kasih. Gini, lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira yang Bapak Surya butuhkan untuk melaksanakan sebuah komitmen Pak Surya tersebut? Dukungannya gitu. Oh ya, terkait masalah ini saya akan pikirkan Pak dan saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau pimpinan terkait pengalaman mereka dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan berdiskusi atau menggali informasi yang lebih mendalam lagi baik kepada rekan sejawat
baik yang ada di sekolah Pak maupun yang rekan-rekan sejawat selingkup di dalam komunitas belajar baik di KKG misalnya di kecamatan atau di komunitas belajar di sekolah. Wah, ini luar biasa ide yang sangat bagus dari Pak Surya. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan jangan lupa Bapak dalam melaksanakan rencana itu tetap menjaga kondisi kesehatan dan emosi Bapak agar Bapak juga merasakan suatu ketenangan. Ya Pak, terima kasih atas waktu dan saran yang Bapak berikan. Semoga saya dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya amin amin amin. Allahu Rabbul Alamin. Iya sama-sama Pak Surya. Sekarang saya izin mau masuk kelas Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya silakan Pak Surya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini lanjut ulun stop dulu. Stop Berhenti record dulu dulu ya. Pak. Oke. Nah.